Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang pengakuan pendapatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Amadin Al-Ghazali. Pengakuan pendapatan. Pendapatan dianggap direalisasikan apabila barang dan jasa, barang dagangan atau harta lain ditukar dengan kas atau klaim atas kas. Pendapatan dianggap dapat direalisasikan apabila aktiva yang diterima dalam pertukaran dapat segera dikonversi atau siap ditukar menjadi kas atau klaim atas kas dengan jumlah yang diketahui. 2. Pendapatan dianggap dihasilkan apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapat hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan. Pengakuan pendapatan menurut standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Pada paragraf 19 PSAP 12 tentang pendapatan LO menyatakan bahwa pendapatan LO diakui pada saat pertama, timbulnya hak atas pendapatan; kedua, pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran sumber daya ekonomi ke entitas. Nama saya Durat Mukaromah. 4 transaksi pendapatan telah diakui sesuai dengan prinsip di atas, yaitu yang pertama, pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan, yang biasanya diinterpretasikan sebagai tanggal penyerahan kepada pelanggan. Yang kedua, pendapatan dari pemberian jasa diakui ketika jasa-jasa itu telah dilaksanakan dan dapat ditagih. Yang ketiga, pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti diakui sesuai dengan berlakunya waktu atau ketika aktiva itu digunakan. Yang keempat, pendapatan dari pelepasan aktiva selain produk diakui pada tanggal penjualan. Pengakuan pendapatan menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, PSAK nomor 23 tentang pendapatan menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Imro'atin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapatan dari penjualan barang yang harus diakui. Yang pertama, perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dengan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Yang kedua, perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, penjualan pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Yang keempat, besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut. Yang kelima, biaya yang terjadi dan akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur dengan andal. Dan saya akan menjelaskan mengenai pengakuan pendapatan masing-masing jenis pendapatan non-perpajakan diatur sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan perizinan diakui pada saat pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran sumber daya ekonomi kepada entitas. Yang kedua, pendapatan dari investasi jangka pendek. Yang ketiga, pendapatan dari pemanfaatan aset dari sewa dan kerjasama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal. Teman-teman bisa lihat contoh soal yang ada di PPT. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab soal. Yang pertama, kita harus mengetahui biaya aktual sampai dengan tahun 2005, 2006, 2007. Pada tahun 2005 sebesar 28.840.000, pada tahun 2006 45.480.000, pada tahun 2007 60.480.000. Yang kedua, entitas biaya penyelesaian. Pada tahun 2005 sebesar 30.160.000, pada tahun 2006 14.280.000.
Yang ketiga, estimasi total biaya pada tahun 2005 sebesar 59 juta, pada tahun 2006 60 juta, pada tahun 2007 sebesar 60 juta 480 ribu. Presentasi penyelesaian sampai dengan tahun 2005, 2006, 2007 masing-masing pada tahun 2005 sebesar 49%, 2006 76%, pada tahun 2007 100%. Sekarang kita akan menghitung pengakuan peredaran bruto dan harga pokok. Pada tahun 2005 penyelesaiannya sebesar 49%. Peredaran bruto sama dengan 49% dikali 70 miliar. 70 miliar berasal dari nilai kontrak. Jadi jumlahnya sebesar 34.216.950 rupiah. Harga pokok sama dengan 49% dikali 59 miliar. 59 miliar berasal dari estimasi total biaya pada tahun 2005. Jadi 34.216.950 rupiah dikurang 28.840.000, hasilnya menjadi laba bruto sebesar 5.376.950 rupiah. Pada tahun 2006 penyelesaiannya sebesar 76%. Peredaran bruto 76% dikali 70 menghasilkan 53.060.060 ribu. Harga pokok 76% dikali 60 miliar. 60 miliar berasal dari estimasi total biaya pada tahun 2006. Laba bruto diperoleh dari jumlah peredaran bruto dikurang harga pokok. Penghitungan pada tahun 2007 penyelesaiannya sebesar 100%. Peredaran bruto sama dengan 100% dikali 70 miliar menghasilkan 70 juta. Harga pokok 100% dikali 60 miliar 480 juta itu berasal dari estimasi total biaya. Lalu laba bruto diperoleh dari 70 juta dikurang 60 juta 480 rupiah dan menghasilkan 9.520.000.